sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya akan membahas tentang cara afirmasi yang jitu dan berefek. Mungkin selama ini rekan-rekan banyak yang mendengarkan afirmasi tapi bingung apa sih maksud mendengarkan afirmasi, apa sih tujuan dari afirmasi itu. Nah, afirmasi adalah satu rangkaian kata-kata yang ketika kita ucapkan berulang-ulang akan menjadi pola pikir baru gitu, cara berpikir baru yang akhirnya berakibat kepada tindakan kita, sahabat-sahabat. Nah, mudahnya seperti ini, afirmasi itu ibarat doa. Jadi ketika sahabat beribadah dan berdoa, sama halnya afirmasi gitu. Afirmasi itu adalah satu penanaman sugesti agar sugesti itu tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, bagaimana cara menanamkannya? Banyak orang yang tidak tahu. Ketika mendengar afirmasi 1-2 kali merasa jenuh karena tidak ada efek, akhirnya berhenti mendengarkan afirmasi. Ada yang dengar baru 2 minggu merasa sudah lama sekali saya mendengarkan kok tidak sembuh-sembuh ya Mas Arya. Nah, tentunya afirmasi itu ada aturannya, sahabat-sahabat. Setiap orang berbeda, tapi menurut para ahli dan pakar itu afirmasi akan menjadi sugesti baru dalam pikiran kita itu ketika kita mendengarkannya 21 hari pengulangan ataupun minimal ya sebulan lah gitu. Ada juga yang 2 bulan 3 bulan mendengarkan juga masih ada gitu. Nah, konsepnya seperti ini. Kenapa harus 21 hari pengulangan Mas gitu? Ya karena kembali lagi menurut penelitian dan para pakar, ketika kita dengarkan minimal 21 hari pengulangan itu akan menjadi sugesti baru dalam pikiran kita. Baik Anda mendengarkannya fokus atau tidak fokus gitu. Kadang orang, saya tidak bisa fokus Mas, saya tidak bisa membayangkan gitu. Padahal ya tidak perlu fokus dan tidak perlu membayangkan, cukup mendengarkan kok gitu. Kalau disuruh membayangkan ya sebisanya saja gitu. Tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Nah, afirmasi adalah satu rangkaian kata-kata atau kalimat positif yang tentunya setiap yang mengatakan atau mendengarkan itu sedang memiliki satu keinginan, yaitu merubah cara berpikirnya menjadi lebih positif, lebih baik, lebih produktif, dan lebih rajin ya sahabat-sahabat. Nah, caranya ketika akan tertidur, di mana ketika akan tertidur itu kita berada pada relax ya. Relax itu berarti gelombang otak kita itu antara alfa dan theta. Kalau kita sedang sadar seperti ini, gelombang otak kita itu pada gelombang beta atau sadar gitu. Nah, ini sulit untuk menangkap sugesti karena kita sedang banyak aktivitas, itu disebut beta atau pikiran sadar. Nah, alfa dan theta itu adalah pikiran bawah sadar, atau mudahnya alfa itu adalah gerbang menuju pikiran bawah sadar, sedangkan theta adalah pikiran bawah sadar itu sendiri. Alfa itu seperti kita melamun ya, ketika BAB, ketika nyetir mobil, ketika mengendarai motor, ketika hubungan pasutri, ketika bengong ya, itu disebut gelombang otak alfa. Nah, theta itu ketika kita tidur dan bermimpi. Tidur dan bermimpi, ketika sahabat tidur lalu mimpi dikejar anjing, dikejar hantu atau mimpi buruk, itu berarti Anda berada di gelombang otak theta. Nah, Mas, kenapa saya sering mimpi buruk? Karena di bawah sadarnya tertanam ketakutan dan kekhawatiran. Akhirnya setiap tidur dan bermimpi, mimpinya buruk gitu. Mudahnya seperti itu ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban sahabat-sahabat yang menanyakan kenapa saya selalu mimpi buruk dan selalu mengaitkan dengan hal-hal klinik, mistik, dan nasib gitu. Jangan-jangan nasib saya akan seperti ini ke depannya. Nah, sekarang tidak perlu takut lagi karena sudah tahu ilmunya ya. Itu disebut gelombang otak theta atau pikiran bawah sadar. Ketika bawah sadar kita berisi hal-hal positif, tentunya kita menjadi orang yang percaya diri, yang selalu positif, yang selalu gembira, yang selalu bahagia, hingga akhirnya ketika tidur kita pun merasa tenang dan damai. Kalaupun mimpi ya mimpi yang hanya sebentar pun, yang mimpi-mimpi terkadang bangun aja sudah tidak teringat gitu. Tapi kalau gelombang otak theta berisi mimpi-mimpi yang begitu menakutkan ya, begitu membuat khawatir, itu berarti bawah sadar kita sedang tertanami sebuah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Nah, caranya gimana Mas? Yaitu caranya dengan afirmasi. Setiap akan tertidur dengarkan audio afirmasi. Beberapa mungkin ada yang tertidur gitu, tapi beberapa ada yang bisa menyelesaikannya sampai selesai. Baik tidak Mas, ketika saya mendengarkannya terus tertidur ya, tidak apa-apa. Cuma lebih bagus lagi ketika sampai selesai sahabat-sahabat. Jadi kalimat-kalimat positif itu
lebih cepat masuk ke bawah sadar. Mas Arya, alhamdulillah saya mendingan dengar audioterapi Mas Arya selama sebulan setengah gitu. Nah itu berarti sugestinya sudah mulai tertanam di pikiran bawah sadar, sehingga ketika dia merasa ada sensasi yang menakutkan, dia tahu, oh ini bukan apa-apa, ini hanyalah ketakutan saya atau ilusi saya atau halusinasi saya, hilang gitu. Nah kalau orang yang tidak mempunyai data itu di dalam pikiran, mikirnya itu pasti akan membuat meninggal, membuat sakit, membuat membuat khawatir, membuat sesuatu yang tidak diinginkan ke depannya. Tentunya akan seperti itu. Nah, ketika kita mendengarkannya berulang dalam kondisi yang rileks, yang santai, yang dalam kondisi meditatif atau meditasi ya, itu adalah kondisi yang bagus. Mas, apakah kita bisa memasukkan sugesti positif ketika berzikir? Sangat bagus gitu. Ketika berzikir, sambil dalam hati katakan, semakin hari aku semakin sehat, semakin damai, semakin tenang. Ketika berdoa itu juga sangat bagus karena kita dalam kondisi rileks gitu. Nah, lebih bagus lagi ketika akan tidur dan bangun tidur. Bangun tidur kita belum sepenuhnya kepada gelombang otak beta atau sadar. Jadi masih setengah ngantuk ya sahabat-sahabat, masih keloyongan itu. Langsung afirmasi. Nah, lakukan berulang 1, 2, 3 hari mungkin belum berefek karena minimal 21 hari pengulangan, kecuali sahabat dibantu oleh tenaga profesional seperti hipnoterapis atau psikoterapis, nanti dibantu biar lebih cepat gitu. Nah, kenapa terkadang ada orang yang sangat sulit sembuh karena tidak tahu ilmu bagaimana memasukkan kalimat-kalimat positif atau keinginan-keinginan positif ke bawah sadar gitu. Nah, bawah sadar itu yang mengontrol diri kita. Misal sahabat dikejar anjing, tiba-tiba refleks, bisa lari, bisa naik pagar. Nah itu ketika kita sedang sadar, kita tidak bisa melakukan itu disebut bawah sadar. Ataupun refleks, semua tindakan refleks kita, semua keahlian kita itu 100% dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Contoh, ketika sahabat akan mengendarai motor, mau pergi ke warung itu langsung masukkan kontak, starter, oper gigi, langsung digas. Nah, tiba-tiba sampai warung. Nah, sahabat-sahabat tentu tidak akan mengingat berapa kali ngoper gigi, berapa kali nginjek rem. Tentu tidak akan ingat sahabat-sahabat. Nah, karena ajaibnya bahwa sadar itu bekerja secara otomatis, maka tanamkanlah segala sesuatu yang positif ke dalam bawah sadar. Mas, saya bisa mengendarai mobil besar, tapi beberapa orang tidak bisa mengendarai mobil besar ya, karena orang yang bisa mengendarai mobil besar tentu dia dulunya juga repetisi atau berulang melakukannya, berulang-ulang ya, latihan dulu, latihan parkir, latihan belok, latihan mundur, latihan maju, hingga akhirnya menjadi kebiasaan baru yang berakibat menjadi keahlian dia, menjadi apa ya, istilah kita menjadi keahlian, terus akhirnya menjadi apa sih istilahnya, kelebihan kita. Nah contoh, orang yang pandai menjahit itu bukan orang yang tiba-tiba langsung bisa menjahit, tapi dia melakukannya berulang hingga akhirnya dia bisa menjahit gitu. Jadi tidak ada orang bodoh ya sahabat-sahabat. Semua orang memiliki kelebihan. Saya pinter jahit, dia pinter terapi, dia pinter nyetir, dia pinter menjadi arsitek. Nah itu semua belajar dulu berulang-ulang, akhirnya masuk bawah sadar, akhirnya istilah orang kita itu jadi di luar kepala, terpikir langsung, oh gini. Nah karena sudah ada data di dalam pikiran bawah sadar kita. Sama halnya hal positif begitu, kita terjadi sesuatu, misal aduh es krim saya jatuh, beberapa orang negatif mikirnya aduh sial banget hari ini, aduh gara-gara dia es krim saya jadi jatuh. Tapi orang positif, oh mungkin memang bukan rezeki saya harus membeli lagi gitu. Nah ketika berdoa pun ya contohnya ya agar bisa membeli es krim lagi yang banyak gitu. Nah orang negatif kan selalu mengumpat, selalu menyalahkan keadaan dan lain sebagainya gitu. Oke, itu contoh ya sahabat-sahabat. Terus bawah sadar itu yang mempengaruhi kebiasaan kita juga. Mas kok sekarang saya jadi males ya tiduran melulu, mas sekarang kok saya jadi takut ini takut itu ya. Nah itu juga karena repetisi pengulangan. Contoh, sahabat keluar rumah takut sekali, keluar rumah lagi muncul sensasi, muncul lagi sensasi, akhirnya masuk ke bawah sadar, muncul asumsi bahwa kamu itu sebenarnya tidak bisa keluar rumah. Kalau keluar rumah keluar sensasi, bawah sadarnya mempercayai dan mengiyakan. Ini setiap keluar rumah langsung wah sensasinya keluar. Aduh, setiap keluar lagi otomatis, waduh kenapa ya Mas Arya, saya bingung gitu. Terus saya sekarang jadi malas ya, karena Anda punya trauma, keluar jadi malas,
di bawah sadar ada data buruk. Ketika Anda melakukan aktivitas ngap, sesak napas, capek contoh ya, terus mudah panik, ya akhirnya menjadi malas ngapa-ngapain, pengennya tiduran. Cari yang aman lah, nggak apa-apa tiduran juga walaupun cemas-cemas tipis, daripada saya keluar nanti saya serangan panik gitu. Padahal dengan keluar, dengan beraktivitas, dengan menyengajakan diri untuk melakukan hal-hal yang produktif, itu akan membawa kita pada kesembuhan atau pada membawa kita pada kesehatan kita gitu, mengarah pada hal-hal yang menyehatkan kita gitu. Nah, terus lagi yang udah mulai sehat, udah mulai olahraga lagi walaupun senam ya, lihat di YouTube. Nah, itu juga berpengaruh sahabat-sahabat. Nah, selain itu juga apa lagi sih Mas cara memasukkan sesuatu ke bawah sadar? Jadi ada 4. Yang pertama adalah repetisi atau pengulangan, yang kedua dengan relaksasi. Misal yang bisa melakukan relaksasi itu biasanya seorang ahli, contoh kayak hipnoterapis, psikoterapis, mungkin beberapa psikolog juga atau psikiater juga beberapa ada yang bisa relaksasi. Yang ketiga disampaikan oleh seorang figur atau tokoh gitu. Anda kena anxiety, tanya ke orang yang dianggap figur, oh tenang, ini nggak apa-apa, langsung sembuh, langsung saat itu juga hilang cemasnya. Oh iya tenang, tapi nanti bisa muncul lagi. Kenapa? Karena masih ada data di bawah sadar yang mengakar kuat. Data itu data serangan panik, data ketakutan, kekhawatiran yang masih menancap kuat di bawah sadar. Nanti tanya lagi, Pak, saya kenapa gini? Oh nggak apa-apa, itu asam lambung aja kok, nggak apa-apa, dulu juga saya gitu. Hilang lagi gitu. Terus besok cemas lagi, sampai ada yang bisa untuk merubahnya cara berpikirnya. Siapa? Yaitu diri sendiri. Dan beberapa orang mungkin lewat bantuan seorang terapis, psikolog klinis, ataupun beberapa ada yang ke orang pintar yang bisa relaksasi dan memberi sugesti. Terus yang kelima lewat habit kita atau orang-orang di sekitar kita. Anda terkena serangan panik, takut, khawatir, tapi Anda dikelilingi orang-orang positif. Ayo keluar, nggak apa-apa yuk. Lama-lama Anda cepat sembuh gitu. Lama-lama Anda juga ke bawah sehat lagi gitu. Tapi bagaimana jika sekeliling kita sama Mas? Ya kemungkinan sembuh ya kuat juga. Cuma ya kadang terpicu lagi, kita lagi sehat, teman kita nanya, aduh saya kenapa ya takut gini nih. New guys lagi. Teman Anda mempengaruhi nasib Anda, mudahnya seperti itu. Nah Mas Arya, tapi kan dengan sharing sama teman saya nyaman, memang nyaman gitu. Tapi kalau Anda cari sembuh ya caranya ada yang lebih baik gitu. Misal olah nafas setiap hari ya, sambil mengatakan tarik nafas, aku menarik energi positif, dan ketika buang nafas katakan saya membuang energi negatif, sulit tidur, kacau, cemas, hampa dan lain sebagainya. Ketika menarik seolah-olah menarik energi positif, ketika membuangnya seolah-olah membuang energi negatif. Nah itu yang disebut visualisasi. Ataupun Anda terus bervisualisasi seolah-olah Anda sudah sehat, saya sudah sehat gitu. Meskipun Anda belum merasa nyaman, tapi katakan saya sudah sehat, semakin hari saya semakin sehat, dan itu yang terjadi, Anda akan sehat. Itulah bawah sadar ya sahabat-sahabat. Sama halnya orang yang maju dan hidupnya tidak maju, orang yang kaya dan tidak kaya, itu cara berpikirnya berbeda. Itu mulai sekarang tanamkan segala sesuatu yang positif, yang memberdayakan, yang membuat Anda sukses, yang membuat Anda maju. Dan jika Anda memiliki luka batin, bereskan dulu luka batinnya, ampuni dulu, maafkan. Jika sulit ya sama halnya Anda pengen sembuh ataupun mudahnya seperti ini. Di satu sisi Anda menginjak gas, di satu sisi Anda menarik tuas rem kuat-kuat atau rem kaki dan tangan kuat-kuat. Ya, akhirnya tidak maju gitu. Di satu sisi ngegas, di satu sisi ngerem ya. Jadi jalan di tempat. Jadi ketika ingin maju, ingin sukses, zero limitkan dulu. Maafkan dan ampuni dulu orang-orang yang pernah menyakiti. Ampuni diri dulu yang dulu pernah melakukan hal-hal negatif dan kesalahan. Ampuni dulu orang-orang diri kita yang berkontribusi pada kebangkrutan Anda di masa lalu. Niscaya Anda akan menjadi orang yang dikdaya, menjadi orang yang begitu sehat, damai, dan tenang. Dan apapun yang terjadi sejatinya sudah menjadi takdir kita masing-masing. Tapi kita sebagai hamba Allah, kita harus mengupayakan yang terbaik gitu. Jadi
Setiap orang berhak untuk sehat, setiap orang berhak untuk kaya, setiap orang berhak untuk sukses. Ambil hak Anda dan jadilah penuh tenaga. Mulai hari ini dan seterusnya, dalam segala hal yang menonton video Mas Arya semakin sehat, semakin kaya raya, semakin sukses dan bangkit dari keterpurukannya. Dan yang share video ini semakin hari semakin produktif, semakin sehat, semakin penuh tenaga dan bisa lebih sukses lagi dari sebelumnya. Saya Arya Surya, salam bangkit untuk sahabat semua. Terus latih diri agar menjadi lebih positif, lebih damai, dan sadari bahwa sejatinya Anda semua sehat. Itu, tulis afirmasi sahabat di komentar, like, dan yang belum subscribe dulu. Jadi nanti tidak ketinggalan video Mas Arya. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Bye-bye.